Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita, tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat, tetap antusias, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang belajar terus bagaimana hidup yang memuliakan Bapa, seperti yang Yesus telah lakukan. Dia meminta, Bapa muliakanlah anakmu. 3 kali dia berseru. Dan ini mengandung penekanan bahwa tugasnya mempermuliakan Bapa sudah selesai. Dan saya percaya dia adalah teladan bagi kita, dan tujuan hidup kita di dunia tentu adalah untuk memuliakan Bapa. Karena hidup kita bukan tentang kita. Hidup kita bukan tentang rencana kita. Hidup kita bukan tentang kemauan kita atau siapapun. Tetapi hidup kita adalah tentang Allah. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu kita harus mengerti bahwa kehidupan kita, dan Yesus berkata bahwa cara memuliakan Bapanya adalah dengan dia menyelesaikan pekerjaan yang sudah diberikan Bapa kepada dia. Dan kita tahu bahwa terkadang dalam sebuah pekerjaan banyak orang membutuhkan pengakuan. Dia bekerja karena supaya dibilang orang A, B, C, D dan segala macam, atau supaya dapat gaji, bonus dan segalanya. Dan tidak menutup kemungkinan, dan dalam hal perkara-perkara rohani juga ini terjadi demi untuk kepuasan diri. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat sebuah prinsip ketika kita melakukan kehendak Allah. Biar kita mengerti bahwa prioritas yang benar, kita melakukan kehendak Allah dengan melakukan pekerjaan, tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Paulus berkata, makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain apa saja, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi semua yang kita lakukan semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 7-10, ini sebuah prinsip yang saya rindu kita coba perhatikan baik-baik. Dan ini prinsip yang menolong kita untuk terjagai, terlindungi, untuk tidak terjebak dengan tipu daya iblis. Karena seringkali dalam pelayanan kita tidak memakai prinsip ini dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Yesus berkata begini, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang. Lukas 17 ayat 7-10. Mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskannya kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi sebuah prinsip pernyataan yang Tuhan ajarkan dalam kita melakukan tugas tanggung jawab kita selama kita ada di dunia, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Di sini ada ilustrasi tentang tuan dan hamba, dan diceritakan siapa di antara kamu yang mempunyai. Jadi kita diajak, ditanya untuk kita berpikir, kira-kira kalau ada seorang tuan yang memiliki seorang hamba, dan hamba itu membajak atau menggembalakan ternak bagi si tuan, dan dia berkata akan berkata kepada hambanya setelah ia pulang, jadi setelah mengerjakan segala sesuatu, apakah dia akan berterima kasih? Atau sebaliknya dia akan berkata, sediakanlah makanan untukku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum. Baru sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia akan berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Saya melihat terkadang banyak pelayanan atau pelayan-pelayan Tuhan berhenti. Pelayan-pelayan Tuhan menjadi kacau hidupnya. Bahkan ada terjadi pertengkaran, keributan, menyerah. Kenapa? Karena dia merasa, saudaraku, ketika dia melayani, bekerja untuk Tuhan, dia harus dapat sesuatu. Dia lupa bahwa sebenarnya melakukan pekerjaan Bapa di surga itu adalah kewajiban. Dan kalau kita bisa melakukannya, itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu dikatakan sebenarnya bahwa tuannya itu nggak perlu berterima kasih kepada hamba itu. Walaupun hamba itu telah melakukan yang ditugaskan kepadanya. Ini jadi motivasi dan dasar pelayanan kita, Bapak Ibu.
pengiringan kita. Demikian jugalah kamu, kata ayat ini, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata. Ini yang harusnya kita katakan menjadi prinsip kita. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harusnya kami lakukan. Justru kalau kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang jahat, malas, tidak bertanggung jawab. Karena itu memang tugas kita, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan, menjadi berkat. Itu adalah tanggung jawab dan tugas kita. Justru banyak anak-anak Tuhan, dia berpikir hidupnya hanya untuk dirinya. Dia berpikir hidupnya untuk kaya, menikmati dunia ini, kesenangan daging. Lalu dia tidak mengerjakan apa yang sebenarnya Tuhan sudah desain dalam kekekalan untuk dia. Sehingga ketika dia merasa mungkin berbuat sesuatu, nyumbang sedikit gereja, dia harus dipuji, dia coba atur, dia coba kontrol gereja. Lalu dia mulai sedemikian rupa tindakan-tindakannya arogan, gak benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam prinsip kehidupan, dia salah bahwa kalau dia melakukan, kalau saudara bisa memberi, kalau saudara bisa terlibat pelayanan, jadi WL, jadi singer, jadi pemimpin kelompok kecil, jadi seorang pendeta, kita harusnya berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mempercayakan aku. Engkau sudah memberikan tanggung jawab ini kepadaku. Kalau aku bisa menyanyi untukmu, dan orang lain diberkati, orang lain ditolong. Kalau aku bisa menyampaikan kebenaran, kita harusnya berkata, kita yang harusnya berterima kasih. Karena aku dipercayakan. Kami hanya melakukan apa yang harusnya aku lakukan. Karena sebenarnya memang Tuhan juga sudah sediakan kemuliaan, berkat, janji-janjinya. Ketika kita hidup di dalam prinsip melayani Tuhan, melakukan pekerjaan yang Allah sudah janji. Jadi Bapak Ibu harus ingat prinsip ini. Aku hanya melakukan apa yang harusnya aku lakukan. Dan Yesus mengerti itu. Dia melakukan apa yang dia lakukan. Dia tahu dari mana, mau kemana, sedang apa. Dia lakukan jelas, tepat. Dia tidak lari dari panggilan Bapaknya untuk menyelamatkan dunia ini. Dan betapa indahnya hidup kita kalau kita bisa hidup memuliakan Bapa di surga dengan jalan melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Dan ketika kita bisa lakukan itu, kita tidak berkata Tuhan harus berterima kasih kepada kita, atau kita berharap dapat pujian, tetapi kita berkata Tuhan terima kasih. Hidup yang kita lakukan seperti ini akan membawa kepuasan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita yang tidak terkatakan oleh apapun, dan tidak bisa digantikan damai, kepuasan dan sukacita kita. Makanya ada guru-guru yang saya lihat zaman dulu, dia tidak bekerja untuk uang. Bahkan ketika dia dipindahkan kerja tempat yang lain, saudaraku dapat gaji lebih besar, dia tinggalkan. Kenapa? Dia nggak dapat kepuasan. Kepuasan kita adalah ketika kita bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Karena itu saya berdoa, Tuhan terus membuka mata hati kita sehingga kita tahu prinsip dalam melakukan pekerjaan Bapa di surga. Kita contoh, kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang sudah mendengarkan Kesah Teduh ini. Tangan Tuhan yang kuat menyentuh mereka, menjamah mereka, memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.